Di sini telah hadir bersama kita Bapak Kombes Pol Agung Nofrianto Masloman. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya enaknya nggak manggil Pak Agung aja ya Pak. Ya, Sorry. boleh. Beliau adalah Kepala Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Selatan Densus 88 Anti Teror Polri. Selamat datang di podcast Rakyat Sulsel Pak. Untuk lebih jelasnya mungkin supaya masyarakat dan pemirsa di luar sana bisa mengetahui lebih jauh apa sih tugas dari Densus 88 di Sulsel sendiri. Saya mulai mungkin dari perkembangan dan perubahan pola ancaman terorisme saat ini, khususnya di Sulawesi Selatan mungkin Pak. Silakan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan saat ini dari pola ancaman, kalau dulu kita lihat itu intens, artinya secara tatap muka, fisik, ketemu dan lain sebagainya. Namun sekarang ini perkembangannya sedikit bergeser dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita tidak hanya fokus kepada kelompok jaringan tersebut, tapi bagaimana proses itu terjadi. Gitu. Secara umum dapat saya katakan kalau tugas dan tanggung jawab kami memang untuk monitoring dinamika, kemudian ancaman terorisme yang ada di wilayah Sulawesi Selatan khususnya. Kita tidak hanya ada tim-tim lapangan yang mungkin selama ini identik dengan Densus, ada tim-tim intelijennya lapangan dan sebagainya, tapi kita juga ada tim yang memang secara terbuka melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Itu tim pencegahan, kemudian ada juga dari Idensos yang menyentuh kepada ex-ex napi teror yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi perkembangan saat ini kalau kita bicara Sulawesi Selatan, alhamdulillah sejauh ini kondusif. Kemarin juga pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 ada ex napiter yang banyak dominan ex napiter ikut kegiatan upacara. Termasuk ada beberapa warga binaan juga. Demikian. Jadi secara garis besarnya yang disebut terorisme, ancaman terorisme itu yang bagaimana sebenarnya Pak? Kalau misalnya dari perspektif Densus sendiri, yang mana kategorinya ini terorisme? Kalau kita melihatnya begini, jadi dalam perspektif itu kita lihat bagaimana ancaman ini menimbulkan ancaman yang langsung kepada masyarakat secara masif, secara umum. Itu ya bahasa sederhananya lah. Bahasa sederhananya sehingga ada ketidakstabilan di dalam masyarakat itu sendiri. Itu bahasa sederhananya. Berarti kalau di Makassar, begal itu sudah bisa dikatakan terorisme Pak? Tidak juga. Ada undang-undang sendiri KUHP sendiri yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Iya. Berarti ketika berkaitan dengan terorisme, mungkin lebih radikalnya mungkin ingin kayak merubah ideologi negara mungkin seperti itu Ya. Pak. Karena kalau kita melihat itu kan terorisme sebenarnya ada tiga. Ada tiga yang berbasis Yang berbasis yang pertama pembahasannya itu terkait dengan religius, kemudian yang kedua ideologi, yang ketiga nihilistik. Itu terorisme secara umum. Berarti kalau begadang berarti dia kriminal murni Pak. Kriminal. Jadi tidak tergolong dalam Iya. kejahatan terorisme. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini Pak, bagaimana pengawasan Densus sendiri terhadap aksi-aksi atau ancaman terkait terorisme di ruang digital ini Pak? Kita melakukan monitoring terhadap penyebaran konten radikal terorisme, kemudian berbau ekstremisme dan lain sebagainya. Namun kita juga ada upaya mengcounter. Setiap hari kita ada juga medsos kita posting hal-hal yang counter terhadap akun-akun maupun ajakan-ajakan dan imbon-imbon yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Siap. Terus sebelumnya Pak, berdasarkan dari sejarah pengalaman yang ada di Sulawesi Selatan ini kan beberapa kali dilakukan penangkapan terhadap
apa kalau misalnya kita memasangkan terorisme lah. Nah, rata-rata kan mereka didominasi usia-usia yang 30-an ke Ya, atas. usia Nah, produktif. sekarang justru kalau misalnya mau dilihat lebih jelasnya dan lebih jeli lagi, yang berpotensi didapatkan dari Densus apakah ada dari kalangan anak-anak dan remaja, misalnya di bawah 30-an ini, Pak? Ya. Sekarang ini kita lihat marak ya anak-anak di bawah umur yang atau kita kenal dengan istilah itu TCC, True Crime Community. Yang tiga tadi yang saya bilang, Iya. pertama ideologi, kemudian Agama? ideologi, yang pertama religius, ideologi, kemudian nihilistik. Oh iya. Nah, anak ini berada pada tahap yang ketiga, nihilistik. Jadi mereka tidak melihat bentuk ideologi, mereka tidak melihat bentuk religius atau kepercayaan, tapi kekerasan itu jadi tujuan dari mereka. Nah ini, anak-anak ini yang sedang kita gencar melakukan pencegahan, kita lakukan penyentuhan, kita datangi keluarganya, orang tuanya, termasuk yang bersangkutan. Nah, kita ini sebagai bentuk pencegahan dari anak-anak ini jangan sampai suatu saat mereka melakukan tindak pidana terorisme. Ini rata-rata anak di bawah umur. Di Sulsel sendiri, Pak, sudah ada kasus? Ada. Ada Kita punya berapa? klaster terakhir itu kalau yang sudah dewasa yang terkait dengan terorisme di media media online dan lain sebagainya di media sosial, itu terakhir tahun kemarin kita melakukan penangkapan di Goa. Itu yang sudah dewasa. Oh iya ya, kemarin yang katanya guru mengaji itu kadang kalau tidak salah. Sebenarnya dia tidak punya profesi tetap ya, gitu. Nah, tapi kalau kepada anak-anak yang di bawah umur itu kurang lebih ada 30-an di sini. Ada 30-an kita sudah melakukan sentuhan, datangi orang tua, keluarganya untuk melakukan pembinaan. Ya kenapa kita melakukan pembinaan? Karena anak ini kan masih panjang. Masih panjang dan kadang mereka rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ketika mereka rasa ingin tahunya sangat tinggi, mereka tahu kemudian berada di persimpangan harus kemana. Nah inilah golden time-nya kita harus masuk, jangan sampai mereka salah arah. Termasuk rawan juga ya kalau misalnya sampai anak-anak yang termasuk usia remaja ini bisa disusupi paham-paham seperti itu mungkin, Pak. Terus bagaimana dari pihak Densus sendiri? Karena kan ceritanya banyak anak dan remaja yang saat ini umumnya yang gampang mengakses medsos, mudah mendapatkan konten-konten yang kriminal, entah dari AI, bisa jadi juga dari liputan-liputan yang bebas dari uploadan masyarakat di luar sana mungkin, Pak. Termasuk fenomena true crime tadi. Apakah kondisi ini menjadi perhatian juga buat Densus? Dan bagaimana misalnya caranya Densus untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang dimuat di medsos ini? Oke. Pasti ya, karena memang kelompok-kelompok anak-anak di bawah umur ini yang terkontaminasi paham-paham intoleran dan lain sebagainya, kita harus melihat juga secara proporsional. Seperti yang saya bilang tadi, anak ini kan kadang rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Ketika mereka kemudian ingin tahu tentang sesuatu, nah pada saat mereka sudah tahu, ada yang sudah cukup sampai tahu dan lain sebagainya. Nah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana itu secara proporsional kita memposisikan mereka. Artinya ada filter. Oh iya. Ada filter juga kepada anak ini bagaimana media sosial itu dikonsumsi sama mereka. Tidak juga serta-merta harus total, nggak boleh tidak juga. Karena kan media sosial juga ada positifnya. Gitu. Ada negatifnya, ini yang harus kita filter. Jadi kita harus melihat secara proporsional. Berarti bentuk mitigasi dari Densus sendiri bagaimana, Pak? Kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian kepada komunitas setiap hari. Oh iya. Setiap hari, ini juga bagian dari upaya kita melakukan kegiatan pencegahan, sosialisasi dan lain sebagainya. Siap. Anak-anak sekolah juga banyak sekolah-sekolah yang sudah kita datangi. Kemudian beberapa komunitas baik secara perorangan kita kumpulkan, datangi satu-satu maupun secara kelompok. Kita terus melakukan sentuhan. Ya, jadi secara umum itu Pak, dari mana sih potensi yang paling besar maksudnya ruang terorisme dan teror ini di kalangan remaja ini, Pak? Kalau misalnya dari medsos misalnya ada Kominfo yang bisa akan menyaring. Nah, kalau misalnya dari Densus sendiri
potensi paling besar itu masuknya dari mana? Karena kan ceritanya konten ini sudah dibatasi sama Kominfo. Beberapa konten yang dinyatakan biasanya tidak layak tayang itu akan disensor. Betul. Nah, potensi selain dari medsos sendiri, anak-anak dan remaja ini terpaparnya biasanya dari mana lagi, Pak? Kalau kita bicara medsos kan, ini kan media sosial, kalau sederhananya internet lah. Ya. Tidak hanya media sosial, tapi dia bisa buka website dan sebagainya kan tanpa batas. Jadi artinya apa yang terjadi di belahan dunia lain, apa yang disampaikan di belahan dunia lain, seketika itu juga dia bisa tahu. Nah, walaupun memang secara teknis ada filter, tapi batasan itu sudah semakin tipis sehingga sulit rasanya kalau membatasi hanya dengan wilayah digital. Tapi bagaimana filter itu seperti saya bilang tadi proporsional membatasi anak-anak. Nah kemudian kalau misalnya selain daripada media sosial, ya dari situs-situs itu, seperti situs-situs gore, kemudian dari dari beberapa website-website yang memposting kekerasan dan lain sebagainya. Nah itu yang rentan, artinya pengulangan, algoritma yang muncul, dia mencari misalnya mobil, itu terus yang muncul mobil, terus muncul, akhirnya muncul pengulangan, seolah menjadi pembenaran gitu. Jadi tergantung dari algoritma si anak ketika bukanya di konten kejahatan seperti makanya itu, di situ titik muncul rentannya itu ketika rasa ingin tahunya tinggi, algoritma itu terus munculnya cari-cari. Setelah dia tahu, nah di persimpangan itu yang paling rawan. Setelah dia tahu nih bagaimana nih, dia mundur artinya keluar atau tidak lagi lihat ke situ, atau dia tambah penasaran maju lagi. Nah itu golden time-nya di situ. Nah menurut Pak Agung sendiri, Densus mengimbau atau imbauan Densus buat para orang tua ambil peranan, karena kan ceritanya untuk mengantisipasi dan mitigasinya ini tidak semata-mata kerja Densus toh, ada peran orang tua di belakangnya dan termasuk sekolah lingkungannya mungkin. Nah bagaimana kira-kira dari pihak Densus sendiri ke orang tua kalau misalnya anaknya sudah terindikasi misalnya terpapar paham-paham seperti itu, apakah orang tua bisa datang langsung melapor ataukah memang nanti Densus sendiri yang datang ke rumahnya atau bagaimana, Pak? Kalau kita melihat hal seperti itu kan yang pasti keluarga itu yang utama. Yang pertama, ini benteng pertama kalau kita bicara dari awal, dari dasar dulu, kemudian sekolah dan lingkungan pergaulan. Nah ini dari 3 tempat ini kan secara langsung akhirnya membentuk juga karakter dan si anak. Nah ketika kita berhadapan dengan anak atau kita tahu anak-anak ini sudah terpapar, baik itu ideologi maupun religius dan maupun nihilistik yang terakhir yang TCC itu, kita tidak usah ragu-ragu, silakan datangi kepolisian terdekat setempat. Nanti mereka akan menyampaikan kepada kita. Tapi kembali lagi seperti di awal saya sampaikan, keluarga ini benteng utama. Bagaimana membentengi anak, ajak terbuka, diskusi dan lain sebagainya sehingga anak itu mau menyampaikan apa yang dia rasa, apa yang dia sudah lakukan dan sebagainya. Siap. Jadi seperti itu mungkin penjelasan Pak Agung. Jadi kalau misalnya orang tua di luar sana atau masyarakat di sekitar kita mendapati ada potensi ke sana, silakan. Bukan berarti bahwasanya harus pihak Densus sendiri yang datang, tapi bisa dari pihak orang tua atau masyarakat yang datang melaporkan sendiri. Kita juga punya medsos untuk silakan komunikasi di Sulsel Merah Putih ya. Sulsel Merah Putih ya. Di IG, di TikTok juga ada. Nanti kita cantumkan di bawah di linknya. Nah untuk terkait dengan upaya Densus sendiri Pak. Jadi bagaimana ceritanya masyarakat supaya bisa paham dan bisa membedakan antara pemahaman keagamaan yang memang sudah jalur kiri dengan yang sudah mengarah pada ekstremisme ini, Pak. Jadi setidaknya masyarakat bisa mengetahui bahwasanya ini kayaknya sudah jalur kiri atau mengarah ke ekstremisme. Nah ini yang menjadi
tanda tanya buat kadang biasa masyarakat di luar sana yang belum banyak tahu bahwasanya tanda-tandanya itu anak yang sudah terpapar itu seperti ini Ya, mungkin. ya, ya. Jadi gini, ini kan hal yang memang sangat penting ya sebagai dasar penilaian pertama, tapi yang pasti kita tidak boleh memberikan stigma apapun kepada seseorang yang memiliki penampilan, pilihan, atau pemahaman atau pendapat yang berbeda. Nah, di awal aja dulu ini Ya. namanya sudah intoleransi gitu. Ketika kita melihat seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, yang tidak sesuai dengan cara kita berpakaian, yang tidak sesuai dengan pilihan kita, itu yang hal yang paling dasar. Ini sudah intoleransi. Kemudian perbedaan ini kan sebenarnya kalau kita lihat perbedaan ini semua yang ada di masyarakat dalam kehidupan itu yang memang harus kita syukuri, kan sudah ada semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tapi tetap satu gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi perhatian berikutnya narasi yang disampaikan. Narasi yang disampaikan ketika kita melihat seseorang dengan narasi mengajak untuk membenci orang lain, kemudian menolak keberagaman tersebut secara ekstrim, kemudian menganggap kelompok selain kelompok dia, kelompok selain apa yang dia pahami itu sebagai musuh. Nah, ini sudah menjadi hal yang perlu kita antisipasi gitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, terkait apa saja masyarakat yang mendapati atau mengetahui adanya potensi ke arah radikal ini, entah dari faktor keagamaan atau persoalan terorismenya. Nah, ini kan kalau misalnya kita kembali bahwasanya rata-rata anak yang di bawah umur atau usia remaja ini kan ceritanya dia tidak serta-merta sama perlakuan hukumnya antara yang usia dewasa. Nah, ada tidak treatment khususnya Pak dari Densus sendiri misalnya? Ada. Kita beberapa bulan terakhir ini melakukan intervensi kepada anak di bawah umur yang terpapar, terutama yang dari kelompok TCC, True Crime Community. Itu yang nihilistik yang saya bilang tadi. Bukan ideologi, bukan juga religius, bukan keagamaan, bukan ideologi. Tapi mereka menjadikan kekerasan sebagai tujuan akhir dari mereka ini. Bentuk proses penjati. Ya, kita sudah melakukan intervensi terakhir itu sudah 18 anak. Untuk ini aja, untuk tahun 3 bulan terakhir sudah 18 anak. Kita datangi orang tuanya. Dan kita juga mengajak, tidak hanya kita ya, tidak hanya Densus, kita mengajak pihak terkait dalam hal ini stakeholder yang lain, Polda Sulsel, kemudian DP3AD, kemudian psikolog, aparat pemerintahan yang terdekat yang ada di domisili yang bersangkutan seperti RT, kemudian lurah, camat, dinas terkait, dinas sosial, kita ajak sama-sama. Kita sudah tim terpadu. Belum lama juga kita ada rapat bersama dengan para stakeholder. Sangat menarik berarti kalau begitu Pak. Data yang disampaikan tadi, persoalan bahwasanya ancaman terorisme dari anak di bawah umur juga ternyata di Sulsel bisa jadi ada yang lebih besar karena persoalan yang tidak nampak. Ya mudah-mudahan enggak lah. Nanti bagus diwaspadai mungkin itu Pak, kayak begitu seperti itu. Nah, terakhir mungkin Pak, pesan Bapak sebagai Kasatgas Wilayah Sulawesi Selatan Densus 88 Anti Teror Polri ke generasi muda maupun orang tua di luar sana, khususnya Sulawesi Selatan, agar tidak tercemar dari paham-paham radikal ini Pak. Ya. Yang pasti kita menghimbau kepada anak-anak muda, kemudian orang tua, keluarga, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Kita harus punya filter, batasi, kemudian terbuka dengan anak-anak. Nah, terhadap sumber-sumber informasi yang ada di media sosial ini dicek lagi, cek and recheck lagi, jangan asal percaya betul tidak, karena kan sekarang banyak tuh postingan-postingan yang pakai AI. Betul. Kadang susah kita nih membedakan antara AI atau enggak. Kita cek lagi. Betul. Banyak website-website resmi, banyak media-media yang bisa kita percaya, yang valid dan lain sebagainya, sehingga narasi-narasi yang ada kita bisa melakukan cross check. Nah, ruang digital ini, media sosial ini kita jadikan tempat untuk belajar, berkarya, dan menghasilkan hal yang positif. Itu bukan menanamkan kebencian, bukan hal yang berbau kekerasan.
Nah itu, sehingga saya kira teman-teman juga seluruhnya bisa melihat ini, anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan khususnya itu potensinya sangat besar. Sayang kalau mereka harus terpapar dengan hal yang seperti itu, hal yang negatif. Saya yakin dan saya sangat percaya anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan itu ke depan akan menjadi manusia seutuhnya yang diharapkan oleh negara dan bangsa Indonesia. Siap. Terima kasih Pak Kombes Pol Agung Nofrianto Mas Loman. Jadi teman-teman dan pemirsa di luar sana, ketika misalnya ancaman terorisme maupun radikalisme di Sulawesi Selatan yang berpotensi akan hadir, bisa diantisipasi dengan kehadiran orang tua dan peran lingkungan di sekitarnya, mungkin seperti Sekolah itu singkatnya, termasuk sekolah. Nah, terima kasih. Saya Alif sebagai host kali ini mengucapkan terima kasih.